Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat CRUD Emacs menggunakan Laravel 8. Nah, sebelum kita membuat Laravel CRUD Emacs-nya, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini langsung saja saya sudah punya file Laravelnya dengan nama foldernya CRUD Emacs. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini baru saya download tadi ya. Bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja saya akan membuka VS Code kita. Nah, oke, saya buka folder CRUD di desktop, lalu CRUD Image ya, yang ini ya. Oke, jadi nanti ini saya close. Nah, oke. Ini saya benarkan dulu agar lebih rapi ya. Oke, nah, oke. Sebelum kita coding, kita akan menyeting titik .env dulu. Nah, oke, ini kita namanya CRUD Image. Artinya kita code dengan gambar ya teman-teman. Jadi upload gambar, bisa edit, bisa di delete ya, seperti itu. Nah, ini saya databasenya kasih nama CRUD Image. Nah, kali ini kan databasenya belum terbuat teman-teman. Nah, kita buka databasenya terlebih dahulu. Saya ini pakai SAM teman-teman ya. Saya pakai SAM. Saya jalankan dulu. Oke, tunggu. Oke, udah jalan ya teman-teman ya. Ini saya minimize saja. Lalu saya buka Google Chrome. Saya mau buka phpMyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat database CRUD Image ya. Oke, create. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Sudah jadi. Ini kita biarkan saja karena nanti kita isi dengan Laravel migration ya. Oke, kita buka lagi VS Code kita. Jadi ini udah betul. Nah, ini kan username-nya ini kan ROT ya. Kalau nanti diupload ke hosting itu nanti menyesuaikan yang ada di hosting teman-teman koneksinya ya. Nah, oke. Kita coba testing dulu teman-teman ya. Kita buka terminal, new terminal. Oke. Dengan mengetikkan php artisan serve. Ini saya copy. Oke. Saya buka di sini. Oke, berarti Laravel kita udah bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal edit Laravelnya. Nah, yang pertama yaitu ini saya stop dulu ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat tabel ya, tabel untuk database-nya dengan Laravel migration dengan cara kita mengetikkan terlebih dahulu php artisan make migration, lalu kita ketikkan create tabelnya, saya kasih nama product table ya, create product table. Oke, saya kira udah betul ya, saya enter. Oke, nah berarti migrasinya sudah berhasil dibuat. Nah, di mana letaknya? Yaitu ada di database migration. Lalu kita cari yang paling bawah. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita isikan field-nya teman-teman ya. Yang pertama yaitu saya mau memberikan nama field yang pertama itu name untuk nama produknya ya. Ini saya hapus saja. Jadi ini saya hapus. Ya kayak gini teman-teman. Oke, yang kedua yaitu string juga ya, string juga untuk Emacs-nya ya, untuk Emacs-nya. Oke, udah seperti ini ya. Lalu jangan lupa kasih soft delete. Nah, oke. Nah, sekarang kita jalankan migration-nya teman-teman dengan cara mengetikkan php artisan migrate. Oke, bentar ya. Nah, oke. Coba kita cek apakah migration kita sudah berjalan. Kita cek, kita buka CRUD Emacs.
Oke, udah masuk ya teman-teman ya, coba kita cek. Nah, tadi yang baru kita buat nama Emacs ya, soft delete. Nah, fungsi dari soft delete ini adalah ketika kita mendelete data itu nanti di database itu datanya masih ada teman-teman ya, kayak istilahnya itu disembunyikan gitu. Jadi ketika delete itu, soft delete itu fungsinya untuk dia itu masih nyimpen data gitu. Kalau di delete datanya masih ada, itu cuma tidak nampil gitu. Itu ya. Oke. Ini saya sudah ya. Ini berarti migrasinya sudah selesai. Ini juga saya close. Lalu ini saya ketikkan clear ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat control dulu ya. Oke, fungsi ya. Dengan cara mengetikkan php artisan make controller. Saya kasih nama controllernya product controller ya. Jangan lupa kasih strip resource kayak gini. Nah, fungsi dari resource ini itu memberikan template kode di controllernya ya. Jadi tidak kosongan ya teman-teman ya. Coba kita enter. Nah, oke. Di mana letaknya? Yang berhasil kita buat ini ada di app http controller. Nah, ini yang baru kita buat ya teman-teman. Nah, maksud saya kalau kita pakai resource itu ada kayak ini, udah ada kodenya kayak gini teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak ketikkan step-step resource bisa, tapi hanya kelas saja ya, tidak ada function-fungsinya kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu kita membuat model php artisan make model. Saya kasih nama mproduct ya. Nah, kayak gini. Nah, sudah terbuat. Kita buka app lalu model. Ini ya teman-teman ya. Langsung kita edit di sini. Nah, kita akan pakai soft delete teman-teman ya. Ini kita kopikan dulu. Kita requirementnya pakai soft delete ya. Oke, nah fungsi model ini adalah sebagai jembatan antara controller ke database teman-teman. Jadi kan kalau kita ngambil data itu kan pakai query, misalnya select atau mungkin ada query. Nah, ini ini kita akan memakai Eloquent teman-teman ya, pakai Eloquent. Jadi cuma perintah aja, misalnya kita find or file kayak terus save, update, cuma gitu-gitu aja. Jadi nggak ada query-nya teman-teman. Bisa pakai query, tapi kali ini kita akan membuat dengan Eloquent aja, karena Eloquent ini adalah unggulan dari Laravel teman-teman ya. Kita ketikkan di sini use soft delete. Oke, udah ya. Terus protected string tabelnya tadi namanya apa teman? Product. Oke, lalu protected juga string variable yang mau kita isi lah. Variable gini ya teman-teman ya. Oke, variable yang pertama itu name, yang kedua itu image. Nah, oke, jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, saya cek dulu. Oh iya, ini kita tambahkan lagi protected string hidden ya. Oke, biasanya saya membuat produk seperti ini teman-teman. Kadang ada tambahan lagi, mungkin public function apa gitu. Misalnya kan kalau pakai query itu kan kita ada misalnya ngambil dua tabel misalnya gitu. Jadi harus ada tambahan lagi di sini, misalnya public function apa gitu misalnya ya. Misalnya ambil harga, ambil apa gitu ya. Terus di sini ada string this, lalu apa ya, belongs to atau apa, saya lupa teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman maksud saya. Jadi biasanya ada tambahan kayak gini ya. Jadi kita dari satu model itu kita bisa ngambil data ke banyak tabel, tapi kita nggak pakaiin teman-teman, karena kita kan hanya edit code hanya satu tabel aja gitu ya. Jadi ini tidak kita pakai. Oke, kita hapus saja. Seperti ini aja teman-teman ya. Oke,
Untuk produknya saya rasa sudah betul. Oke, udah betul ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka routers lalu web. Nah, fungsi dari web ini adalah sebagai routernya ya, router. Jadi router itu adalah ketika kita misalnya menuliskan URL itu masuknya kemana gitu. Nah, ini tadi kan masuknya kan ke page welcome ya, ini page welcome ya, ini yang ini masuknya di mana? Ada di resource, lalu views, ada di welcome ini ya. Cuma kita kan nggak pakai ini, kita punya sendiri. Kita ini hapus, di sini juga kita hapus. Oke, nah di sini kita requirement juga use app http controller pakai S ya. Lalu saya ketikkan tadi kontrol kita yaitu product controller ya, jangan sampai salah tulisannya ya teman-teman. Oke, kayak gini. Nah di sini tinggal ketikkan aja route get ya, URL kayak gini, lalu koma product controller class, lalu kita arahkan ke index. Oke, jadi kita arahkan ke controller dengan public functionnya index. Kita buka udah controllernya. Oke, ini kita close saja teman-teman ya. Oke, nah jadi kita arahkan ke kalau kita buka home ya, ini kan home maksudnya ya, product controller, lalu kita ambil index ya, yang ada yang di sini. Nah ini kita coba cek return, misalnya saya kasih tulisan halaman misalnya ya. Oke, coba kita cek. Oh iya, kita belum jalankan ya, saya coba jalankan. Kayak saya buka folder Laravel kita dengan tadi namanya apa ya, foldernya CRUD 5G ya. Saya katakan php artisan serve. Nah oke, udah ya, kita coba refresh. Oke, udah bisa ya teman-teman. Nah sekarang ini saya close saja agar lebih enak. Ini saya kecilkan sedikit, nah agar lebih enak ya. Nah sekarang kita buat halaman indeksnya ya. Biasanya saya pakai indeks. Oke, jadi di resource views-nya di sini resource views itu saya tambahkan file index.php sama kayak welcome tadi ya. Oke, saya buat template-nya dulu, HTML 5. Oke, ini CRUD 5G. Nah di sini saya nyoba template-nya pakai Bootstrap teman-teman. Gimana caranya? Kita buka dulu website resminya Bootstrap. Langsung kita kopikan ini. Kita buka JS-Deriv, lalu kita kopikan link JS only ya. Oke, kita buka lagi, kita taruh di bawahnya aja. Oke, sudah. Nah sekarang kita buat template-nya container pro call lg, biasanya saya pakai 8 aja ya, nggak banyak-banyak. mt 5 margin top 5 ya. Ini saya kasih nama H1 tutorial CRUD image. Coba kita refresh. Oke, udah bisa ya teman-teman, kita udarkan ke pack-nya. Oke, sekarang kita coba tambahkan link di sini. Saya arahkan linknya ke create, karena kita di sini akan membuat link untuk create class btn primary ya. Oke, misalnya di sini saya kasih plus create product misalnya. Oke,
Oke, udah jadi kayak gini ya teman-teman ya. Oke, nyoba saya klik udah bisa. Ini masih error karena kita belum tambahkan teman-teman ya. Nah, cara menambahkan gimana? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, kita buka web lagi. Web dari router ini. Nah, kita copy paste saja teman-teman. Kita akan membuat pack create ya. Ini tambah create aja. Jadi kalau kita menuliskan URL create kayak gini /create, berarti nanti kita rujukannya ke create. Dimana letak create ini ada di product counter teman-teman. Dada ya ini ya. Nah, ini enaknya kalau tadi kita buat counter pakai resource. Nah, langsung saja saya kasih return, saya copy di bawah, terus di sini kasih create. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi otomatis ketika kita sudah ke halaman ke URL create, maka otomatis dia menampilkan halaman create. Nah, di sini kita buat halamannya views ya, kita tambahkan file create berarti harus pakai berarti ya teman-teman ya. Oke, nah sama ini juga saya kopikan isi indeksnya ini, saya copy ke sini ya. Ini misalnya create image, lalu di sini ya sama create new image product misalnya, atau mungkin kayak gini create new image product ya, atau mungkin nyonya ini saya hapus saja create image product. Nah, di sini ini buttonnya saya hapus. Nah, di sini kita akan membuat form teman-teman ya. Oke, langsung saja saya buat form. Oke, udah ya. Jangan lupa kasih CSRF. Nah, fungsinya apa CSRF ini teman-teman? Ini bawaan dari Laravel. Jadi CSRF itu untuk melindungi input data kita gitu. Artinya ini bisa mendeteksi kalau ini yang input manusia apa robot gitu. Jadi menghindari hacker lah teman-teman ya. Seperti itu. Ini saya kasih form group. Oke, udah ya, label for name ya. Oke, ini saya kasih name ini. Lalu input tipe teks ya, name. Usahakan tiap input samakan dengan nama fieldnya teman-teman. Tugas form control ya. Value-nya saya kasih out name. Loh, kok ada name ya? Ini fungsinya nanti kalau saya pakai request validasi, kalau error nanti dia kembali lagi tapi tidak kosong gitu. Nah, nanti saya jelaskan ya, mungkin ini masih bingung. Oke, saya kasih ini juga image, input tipe file ya, namanya image. Nah, kayak gini teman-teman. Ini juga sama, ini saya hapus saja ya, karena ini fungsinya hanya untuk input teks aja ya. Oke, jangan lupa saya kasihkan button. Ini saya hapus. Ini button. Oke, tipe submit ya. Value kok value ya. Langsung kelas btn primary. Kita ambil button warna biru pakai primary. Nah, udah ya, button values nya create. Oke, sudah. Nah, di sini kita tambahkan aja form actionnya. Kita akan ke store URL store. Jadi nanti kita masuk ke kelasnya produk tapi masuknya ke store. Sini teman-teman ya. Nah, oke. Metodenya post ya. Jangan lupa kasih ends tipe
multipart from data, karena kita pakai file teman-teman, harus pakai ends type ini ya. Itu oke. Jangan lupa kasih output errornya ya. Nanti kalau kita memasukkannya error itu nanti kita dikasih tahu teman-teman, enaknya gitu. Ini kasih add apa ya, error ya, lupa saya. Oke, error. Oke, errornya kan name ya, add error name. Di sini saya kasih i class text dangerous. Oke, i. Nah, di sini saya ketikkan string message, artinya isi pesannya ya. Ini bawaan dari Laravel teman-teman ya, tidak saya buat ya. Jadi nanti mungkin ada banyak loh, string image dari mana? Emang udah bawaan dari Laravelnya ya. Oke, so kita copy aja. Saya copy, aduh kok gini ya. Oke, kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita ganti nama image untuk error image ya. Oke, saya rasa sudah betul. Lalu langkah selanjutnya kita buat backendnya teman-teman. Oke, kita buat backendnya. Kita buat dulu postnya untuk store-nya ya. Oke, di sini ganti tulisan post karena kita ingin input data. Ini juga sama store ya. Jadi masuk ke link store URL store. Ini juga sama ke function store. Yang ini teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah betul ya. Nah, sekarang di sini tadi kan gridnya kan arahnya ke store teman-teman, ke ini ya. Nah, ada nama image. Usahakan inputnya ini samakan dengan field yang ada di tabel teman-teman, nama image, karena kan kita perlu dua ini aja ya gitu. Jadi kita samakan aja gitu agar lebih enak, karena nanti kita nggak kayak string post sama dengan string post apa gitu kan, nggak pakai gitu langsung. Oke, kita buat store-nya string this validate terus string request, lalu koma, saya buat array. Nah, tadi kan ada name itu required ya. Jadi kalau nggak diisi nanti ada pesannya muncul di bawahnya ini ya teman-teman ya, disuruh ngisi nanti ya. Image ini required juga, required image mimes ini fungsinya untuk ini ya. Mimes adalah filter JPEG, PNG, JPG, GIF, SVG ya. Ini yang bisa masuk ya. Kalau version itu nanti diingatkan lagi maksimal 2 MB ya. Jadi kalau lebih dari 2 MB nanti kembali lagi errornya nanti ditunjukin teman-teman, disuruh ulangi lagi. Nah, saja saya kasihkan string data, string request, kecuali except token ya, karena kita pakai CSRF jadi harus aslinya itu ada tokennya teman-teman, cuma kita kan nggak pakai token ya, jadi kita kecualikan aja tokennya. Jika string request file itu ada, kan image ya. Oke, saya kasih nama image name ya, bagi name saya kasih nama time ya. Saya buat seperti ini titik untuk ekstensinya, jadi nanti bisa diketikkan seperti ini. Lalu string request file image extension ya. Oke,
saya tambahkan extension oke, seperti ini ya. Lalu data image sama dengan string request. Saya copy aja kayak gini, move nama foldernya yaitu product, terus string image. Nah, jadi ketika udah kita set namanya, jadi fungsi dari teman untuk apa? Untuk pembeda nama teman-teman ya. Kalau kita nanti nguploadnya sama kok namanya, nanti dia ketumpuan. Jadi bisa file lain yang kembar atau sama itu bisa ketumpukan teman-teman dan hilang. Jadi fungsi tem ini saya bedakan lah intinya, pembeda istilahnya, untuk pembeda gitu ya. Oke, lalu langsung saya panggil produknya product. Kita manggil mode ya teman-teman, kan kita pakai Queen insert string data return redirect. Nah, kayak gini ke home. Nah, ini kalau kita jalankan itu masih error teman-teman, karena mode produk belum kita panggil tadi ya. Kita panggil dulu use app models. Nah, ini fotonya models ya, app models lalu product. Nah, ini baru bisa jalan teman-teman ya. Required. Oke, saya cek dulu ya. Oke, saya rasa udah betul. Oke, udah betul ya teman-teman, kayaknya ya. Oke, coba kita add. Nah, ini masih kurang rapi, saya rapikan aja. Ini tambahkan mt2 margin top 2 mt straight 2 sama atasnya margin top 2 mt2. Nah, udah rapi ya teman-teman ya. Oke, namanya ini misalnya oke st misalnya. st oke, st ya. Oke, st ini aja st nya. Oke, kayaknya sudah bisa teman-teman. Coba saya cek. Oke, ada di produk jpg. Coba kita buka public. Oke, udah ada ya teman-teman ya, udah otomatis membuat folder produk di sini ya. Oke, nah ini fungsi dari tem ini ya, pembeda, karena setiap uploadan mesti beda angkanya teman-teman. Oke, mungkin create-nya saya rasa sudah betul. Coba kita cek teman-teman ya. Saya create. Nah, ini fungsi dari validasi ini. Nah, error name ini, string message ini ya. Oke, saya coba tambahkan mie ayam. Coba saya buat ini, apa yang terjadi? Oh, kita disuruh, tadi kan saya pakai file HTML ya teman-teman. Coba ya, file HTML tadi mana? Iya, HTML ya, bukan image ya, ini ya ekstensi image ya. Coba saya create. Kita disuruh ulangi teman-teman, harus gambar katanya ya, mie ayam. Nah, ini versinya JPEG gambar. Apakah yang terjadi? Oke, bisa ya, cepet banget ya. Oke, kita cek. Nah, ayamnya udah, ini st nya tadi, ini ayamnya udah masuk ya teman-teman ya. Oke, kita close saja. Sekarang kita buat editnya teman-teman. Nah, udah disediain kan, enak kan. Nah, kita buat di sini edit, kita copy aja. Nah, ini kita ganti lagi teman-teman, karena kita nggak posting atau upload, jadi kita kasih get aja, edit. Nah, ini kasih ID. Nah, ini fungsinya edit.
nggak perlu pakai string ID ya teman-teman, kayak gini ya, nggak perlu ya. Jadi fungsi string ID ini parameter untuk ini ID ini ya. Oke, edit ini cuma ya langsung nama fungsinya aja, nggak perlu parameternya ya. Oke, langsung kita buat string editnya dengan cara kita ketikkan string data, kita panggil model ya, nggak perlu pakai syarat-syaratan ya, syarat apa gitu ya teman-teman ya. Langsung find or file string ID. Oke, tunggu sebentar, ini kita pending dulu ya, kita belum sampai sini. Kita tampilkan datanya dulu teman-teman ya, kita tampilkan dulu string data sama kayak tadi, kita panggil modelnya, produknya, lalu kita tampilkan semua all gini aja. Udah nampil teman-teman kayak gini. Kita transfer variabel width kayak gini, variabel data string data ya. Jadi nanti di halaman indeksnya itu for each nya nanti pakai string data teman-teman. Nah di sini ya, kita buat tabel kelas tabel, jangan lupa kasih mt2 lah misalnya buat jarak ya. Oke, tr th id untuk headernya ya, th tabel header name, terus th image, terus jangan lupa kasih action buat edit dan deletetnya ya. Nah di sini kita kasih for else untuk menampilkan data. Ini kita kasihkan apa ya, string data ya, karena di sini data ya. Kalau result, kalau misalnya ini kok string result misalnya ya, result ini pakai s ya, sini harus string result teman-teman ya, gitu. Jadi harus disamain ya. Oke, mungkin kita buat kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini kita ganti string item ya, ini tr gini terus ya, susah banget ketiknya ya, cepetan lah. Nah ini id nya string item, oh sorry harus pakai gini. Nah id, nah ini kita kopikan aja ke lebih enak tuh, 2 3 4. Ini kita kasih name. Nah di sini kan image teman-teman, image src, terus ini image langsung aja image. Sudah ya. Nah ini saya kasih width mungkin 400 px aja teman-teman ya. Tuh. Nah 400 px. Nah di sini kita buat link all huruf URL edit. Nah ini gini aja. Nah kayak kelas btn warning. Oh ya ini belum saya kasih tutup kayak gini. Oke udah, terus edit sama, delete juga sama. Bukan pakai delete ya, destroy. Nah kalau di Laravel itu bahasanya destroy teman-teman, bukan delete ya, destroy. Destroy terus ya, destroy. Oke, coba kita cek. Nah oke, sudah bisa. Ini kasih dangerous warna merah, lalu di sini saya kasih 100 px aja. Oke udah ya. Nah oke, ini belum jadi editnya. Nah sekarang kita buat editnya teman-teman ya. Nah oke,
kita sudah buat ya ini URL untuk editnya. Ini ya, coba kita klik. Nah kayak gini ya. Jadi ini editnya, yang tadi angkanya, isi angkanya ya. Langsung kita buat backendnya, kita copy aja ini ke edit tadi yang baru kita buat tadi. Kalau tadi kan pakai L teman, kita menampilkan semuanya. Cuma kita kan kalau edit kan cuma menampilkan satu data saja untuk kita edit ya. Jadi ini kita hapus, kita panggil find or file ya. Nah ini tadi pakai text edit. Nah sekarang kita buat text editnya di mana, di resource views berarti titik php sama create. Ini di sini kita copy, taruh sini. Nah oke. Sekarang ini kan transfernya kan string variable result ya, Nah kita nanti pakai langsung result ya, itu nggak pakai for each karena datanya cuma satu aja. Itu ini kita kasihkan edit. Ini udah edit ya teman-teman ya, edit juga sama, titelnya juga kita edit. Oke, edit ya. Nah di sini juga kasih nama apa ya teman? Update ya, update. Fungsinya namanya update. Jangan lupa di slash, lalu string result pakai s id. Nah karena string resultnya dari mana ya, dari ini terus ditambah ke sini. Nah ini berarti variable result itu dari string data ini. Jadi namanya itu kayak transfer variabel lah teman-teman istilahnya. Nah di sini value-nya kita isikan aja seperti ini, lalu kayak gini ya. Saya lupa ngertinya kayak gimana. Sorry. String result name. Ini name ya, seperti ini. Oke, ini saya sudah. Oke, sekarang coba kita cek dulu apakah namanya sudah nampil. Coba. Oke, udah nampil ya teman-teman ya, udah nampil. Oke, udah nampil. Sekarang kita buat tampilan untuk image-nya ya, tampilan untuk image-nya dengan cara image src, langsung URL string result pakai s image ya, langsung width-nya itu kasih berapa ya, 100 px aja lah, nggak besar, 150 agar lebih besar gitu ya. Oke, ini kasih BR aja, saya kasih BR, ini juga kasih BR. Harusnya nggak boleh ya teman-teman ya, cuma ini buat latihan aja. Jadi nanti teman stylenya nanti terserah teman. Saya rasa kalau styling itu pakai BR agak kurang ya teman-teman ya. Cuma kan ini kita belajar backend gitu. Oke, udah jadi ya, udah jadi. Inputnya saya taruh bawah aja ya. Nah kayak gini ya, kayak gini kita tambahkan BR aja. Mungkin nggak perlu kayak gini, bisa sih. Jadi kita kasih kelas aja agar lebih enak. Kelas mt2 margin top 2 sama, ini juga kasih margin top 2. Oh ini harus pakai BR, harus. Nah oke, saya rasa sudah betul ya. Nah sekarang kita buat kayak apa ya teman, kayak JavaScript ya. Jadi ikuti aja. Ini saya kasih ID image. ID ini untuk nanti kalau kita mau pilih gambar tuh gambarnya langsung terpilih teman-teman, kayak gitu. Ini saya kasih accept.
bentar. Image segini. Oke, lalu oncangi. Nah, kayak gini ya, onceng. Saya masukkan dokumen titik get elemen by ID image 1. Ini ya. Ini saya tuh gini aja. Image 1. Oh, image aja, image karena ID-nya image. Ini ya teman-teman ya. Image lalu titik src. Nah, sekarang kita ketikkan window titik URL besar ya, URL-nya ya. Create object URL this files. Nah, kayak gini. Oke, mungkin ketikan seperti ini teman-teman ya. Coba kita cek apakah bisa. Coba kayak cek apa ya, nanya gambar. Coba gambar Google ini, SVG ini. Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Coba saya refresh, masih ya. Kalau kita ingin ganti ya harus di submit ya. Di sini saya kasih update pakai button warning. Oke, update ini ya. Oke, st2. Lalu coba saya cek SVG. Oke, udah bisa ya teman-teman JavaScript-nya. Lalu oke, ini udah bener ya form HTML-nya. Nah, sekarang kita ganti ke backend-nya teman-teman ya. Ke backend. Nah, backend ini agak rumit sekali ya. Oke, langsung saja saya copy yang create tadi, yang ini. Nah, yang ini teman-teman saya kopas. Oke. Nah, di sini saya tambahkan string item. Untuk apa? Untuk mengambil datanya teman-teman ya. Product find or file string ID. Ini ya teman-teman ya. Di webnya udah ada. Oh, kita belum buat di webnya ya. Jadi ini kita tinggalkan dulu. Kita buka di web. Lalu kita copy. Nah, ini kita kan upload file teman-teman, ganti post. Lalu di sini update prosesnya sama. Di sini juga ganti update. Oke, udah ya teman-teman ya. Kita buka product counternya. Oke. Ini required-nya ini ya saya hapus karena apa? Ketika kita ngubah data, kita kan bisa saja kita cuma ingin ngubah namanya saja, nggak ngubah gambarnya ya. Jadi kita nggak perlu wajib untuk ke image. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang wajib itu name-nya gitu. Oke, udah. Oke. Nah, sekarang di sini saya tambahkan string jika string item kalau string item dari produknya ini kosong, maka ada isinya ya. Maksudnya kalau dari database-nya itu kok sebelumnya ada gambar, maka gambar itu saya hapus. Gambar sebelumnya saya ganti gambar yang baru gitu ya. String item image. Nah, kayak gini ya. Kok nggak mau ya? Oke, kayak gini, string item image. Jadi jika gambar dari database-nya ini kosong, maksud saya ada isinya, maka filenya itu dihapus, diganti yang baru di bawahnya ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya. Lalu di sini saya kasih update.
Nah, kayak gini. Oke ya. Loh, di sini ada string data image kok tidak ada string data name. Ya, karena string data name sudah mencakup di sini teman-teman. Kita nggak perlu menuliskan lagi ya. Khusus untuk gambar aja kita tulis kembali gitu. Jadi kita kan kayak merename ya, rename ini. Jadi kita perlu mengisahkan kembali. Nah, kayak gitu. Oke, langsung saja coba kita cek. Jadi ini seharusnya sudah betul ya. Coba yang pertama ya, saya ingin yang pertama yaitu saya cuma ngubah namanya aja. Apakah bisa? Error teman-teman ya, error. Errornya di ini kayaknya salah ini. Ini harusnya apa ya? Save nyoba ya, save ya. Coba kita nyoba. Masih salah juga. Harusnya update teman-teman. Oke, saya kira ini salah teman-teman ya. Harusnya langsung gini. Kita kan sudah panggil produknya, modelnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu panggil lagi di sini, langsung aja string item update gini ya, kayak gini. Oke, sudah ya, sudah ganti es teh manis. Karena kita cuma ngedit aja nama. Nah, sekarang kita coba edit namanya. Coba kita pakai Google ini ya. Nah, sebelum kita update gambarnya, kita cek dulu teman-teman di file. Tadi ada gambar ya, ini tadi mie ayam, data kedua, ini data pertama. Nah, apakah data ini hilang terus terganti dengan data yang baru, gambar ini? Apakah begitu? Apakah bisa? Oke, kita cek, nyoba, kita update. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Coba kita cek di halaman pabriknya. Oke, tadi gambar ST-nya sudah hilang ya, berarti sudah bisa, sudah sukses ya. Nah, oke, untuk update-nya sudah sukses teman-teman. Sekarang ganti hapusnya teman-teman ya. Oke, tinggal kita hapus teman-teman. Oke, sekarang kita buat webnya. Nah, ini kita nggak upload ya. Kalau nggak upload kita get aja. Ini destroy, jangan destroy ya, destroy, karena kita menyesuaikan template dari Laravel. Destroy. Oke, udah. Nah, sekarang kita buka indeksnya dulu. Apakah sudah betul? Oke, saya rasa sudah betul ya. Sudah betul. Tinggal kita buat backendnya teman-teman. Sama, kita copy aja ini. Oke, sudah ya. Nah, langsung kita ketikkan string item delete, destroy ya. Delete apa destroy sih? Saya lupa ya. Coba kita cek dulu. Return view redirect ya, bukan view ya, redirect. Kayaknya delete teman-teman ya, delete. Nah, kayaknya delete bukan destroy ya, cuma fungsinya aja yang namanya destroy. Oke, sudah. Nah, ini kalau kita hapus, itu datanya aja yang hilang ya teman-teman. Kalau filenya masih tetap ada karena kita nggak ada unlinknya. Caranya adalah langsung saja saya unlink. Tadi mana? Oh, ini string item slash image ya. Kalau kita ingin, kalau kita hapus datanya lalu gambarnya ikut hilang, kita tambahkan string unlink image. Tapi kalau kita ingin masih meninggalkan gambarnya masih mau disimpan, itu ini diginiin aja teman-teman ya. Coba kita cek. Saya ingin menghapus mie ayam ya. Oke, saya hapus. Oke, sudah terhapus ya. Kita coba cek apakah sudah terhapus.
Di sini masih ada datanya teman-teman, kok nggak nampil. Nah, tadi kan di awal sudah saya jelaskan, kita pakai yang namanya soft delete teman-teman. Jadi pakai yang ini ya. Jadi soft delete itu fungsinya kayak gini teman-teman. Di sini tidak nampil, tapi di sini masih ada datanya gitu. Coba kita cek apakah gambarnya juga ikut hilang. Nah, gambar mie ayamnya juga hilang teman-teman, karena di backendnya ini kita pakai string unlink ini, fungsi unlink. Nah, kalau pengen datanya dibiarkan saja, disimpan tinggal ketik komen slash atau diginiin, kita buat slash kayak gini saja gitu. Jadi penghapusan filenya tidak aktif teman-teman ya. Mungkin itu tutorial dari saya. Tunggu tutorial yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman. Oke, sampai jumpa, see you next time.